Jokowi terus didesak selesaikan TWK KPK, pihak pemaksa hanya akan gigit jari. Ditulis oleh Sardi di reward.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Saling balas terus terjadi antara pegawai tak lolos tes TWK dengan pihak pemerintah pun terus terjadi. Ini sebenarnya lebih dikarenakan kubu pegawai gagal tidak rela menerima kegagalan dan terus bertingkah layaknya anak kecil, ribut sana-sini, rewel tidak pada tempatnya dan terus membentuk opini bahwa mereka adalah korban dari sebuah konspirasi. Mereka merasa dijegal, padahal kalau melihat tingkah mereka belakangan ini justru lebih baik mereka terjegal. Sikap mereka tidak mencerminkan sebuah kedewasaan dalam menyikapi sesuatu. Sebelumnya, KSP Muldoko sudah meminta semua pihak agar jangan membawa-bawa Presiden Jokowi dalam polemik TWK KPK. Dia menyampaikan polemik itu sudah jadi tanggung jawab pimpinan KPK dan BKN. Muldoko juga berkata pimpinan KPK telah menuntaskan polemik itu. Dia menilai permasalahan selesai ketika para pegawai yang tak lolos TWK mengikuti kegiatan bela negara. KPK sudah melakukan langkah-langkah, ya seperti apa yang diinginkan oleh Presiden, bahwa untuk penanganan terhadap mereka kemarin sudah selesai, kata Muldoko. Yang dimaksud Muldoko adalah Jokowi sudah pernah bicara soal ini, di mana dia meminta agar lakukan upaya penyelamatan terhadap pegawai yang gagal tes. KPK melakukan rekomendasi tersebut. Ada sebagian yang bisa diselamatkan dengan syarat harus kembali dibina ulang. Sebagian sudah tidak tertolong sehingga harus diberhentikan. Masalah tidak selesai sampai di situ karena sebagian dari mereka yang masuk kelompok yang bisa diselamatkan tidak mau menerima aturan tersebut. Pokoknya rewel banget deh. Masalah tidak selesai-selesai karena sengaja diperpanjang mereka sampai Presiden turun tangan. Apa yang dikatakan Muldoko dibalas balik oleh salah satu pegawai KPK nonaktif, Hotman Tambunan. Dia mengatakan Presiden Jokowi harus turun tangan dalam polemik tes TWK. Dia berkata Ombudsman RI dan Komnas HAM menemukan sejumlah persoalan dalam peralihan status pegawai KPK lewat TWK. Menurutnya, Jokowi wajib bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan terkait kepegawaian negara. Lembaga negara Ombudsman RI dan Komnas HAM RI ada persoalan dalam implementasi kebijakan alih tugas kepegawaian KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Maka, mau tidak mau dan terpaksa sesuai undang-undang persoalan ini harus diselesaikan Presiden, kata Hotman. Hotman menyampaikan persoalan TWK KPK terjadi karena kebijakan pimpinan KPK dan BKN. Dengan begitu, wewenang penyelesaian ada pada Presiden jika merujuk Undang-Undang ASN. Dia menegaskan para pegawai KPK nonaktif tak sembarangan meminta perhatian Jokowi dalam kasus ini karena mereka punya landasan hukum yang kuat. Kami ini pegawai KPK hanya menjalankan prosedur sesuai perundang-undangan. Ketua KSP pun harus taat pada prosedur undang-undang, katanya. Saya teringat dengan anak Pak Jokowi, Kahiyang Ayu, pada tahun 2017 mengikuti seleksi CPNS dan dinyatakan tak lulus sehingga tidak berhak menjadi ASN. Tak ada drama, terima kegagalan dan beres. Tidak ada sikap tidak terima dan lapor ke Komnas HAM atau Ombudsman. Tidak ada minta-minta ke bapaknya untuk mengintervensi agar dia diloloskan. Tidak ada konferensi pers menyatakan kalau dirinya dijegal dan ada konspirasi. Pak Jokowi juga tidak melakukan apapun, tidak memprotes apalagi menggugat ke pengadilan. Kalah ya kalah, gagal tes berarti gagal. Sesimpel itu. Tapi bagi pegawai yang tak lolos tes, ini dibikin super rumit. Mereka terlalu memaksa agar diangkat menjadi ASN. Pemaksaan ini makin lama makin menggelikan. Kalau melihat apa yang dilakukan Jokowi, mungkin tidak akan intervensi lagi. Jokowi sudah terbiasa diam dan tak menanggapi. Kalaupun harus menanggapi, hanya sekedarnya saja sesuai kondisi. Makanya Jokowi tidak gampang diseret, tidak gampang jatuh ke dalam perangkap politik. Tinggal adu kuat-kuatan saja siapa yang duluan menyerah dan move on. Semua ini akan berakhir saat mereka semua resmi diberhentikan. Tidak ada lagi yang bisa mereka perbuat saat itu. Makanya selagi masih ada waktu, mereka akan all out tanpa malu-malu meskipun malu-maluin. Jokowi cukup diam saja. Porsinya berbicara sudah habis. Tak perlu lagi menghabiskan waktu untuk hal yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Bagaimana menurut Anda? Soal pembangunan masjid di Taman Villa Meruya, pengamat Anies kopas politik Erdogan, ditulis oleh Jo Putra di reward.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru.
rencana pembangunan Masjid At-Tabayun di Kompleks Perumahan Taman Villa Meruya atau TVM, Jakarta Barat menuai protes dari warga setempat. Pasalnya bangunan masjid akan berdiri di ruang terbuka hijau atau RTH. Aksi itu digelar ketika Anies Baswedan melakukan kegiatan peletakan batu pertama untuk pembangunan masjid. Namun pembangunan rumah ibadah tersebut yang berlokasi di TVM Blok C dibuat tanpa koordinasi dengan para ketua RT dan warga setempat. Padahal pihak pengembang telah menyediakan fasilitas sebidang tanah khusus rumah ibadah. Jarak dari lokasi pembangunan masjid yang akan berdiri pun tidak jauh, hanya 250 meter. Inilah alasan mengapa sejumlah warga protes kepada Gubernur DKI yang seenaknya memberikan izin membangun sarana rumah ibadah di batas lahan RTH tanpa persetujuan warga setempat. Di sini kita bisa menilai bahwa betapa otoriternya Anies membangun masjid di atas lahan RTH yang seharusnya tidak boleh didirikan segala bentuk bangunan. Dalam membangun taman di lahan yang menjadi zona hijau bertujuan untuk area penyerapan air dan sebagai paru-paru kota. Selain itu, dengan adanya RTH dapat dimanfaatkan sebagai sarana olahraga dan bermain bagi masyarakat. Dengan begitu, Pemprov DKI telah melanggar perundang-undangan seperti Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 178 Tahun 2015. Dari sekian peraturan tersebut perlu digarisbawahi bahwa lahan RTH tidak dapat dialihfungsikan. Jadi sangat jelas sekali bahwa Anies telah menabrak semua peraturan demi membangun sebuah masjid. Lagi pula warga tidak menolak maupun keberatan untuk mendirikan sebuah masjid di perumahan tersebut. Yang menjadi masalah adalah keras kepalanya Anies tetap bersikukuh membangun masjid di atas lahan RTH. Saya pun berpandangan bahwa sangat mudahnya umat muslim di Indonesia membangun sebuah masjid tanpa harus ada perlawanan yang berarti. Sementara umat non-muslim sangat sulit mendapatkan akses untuk mendirikan rumah ibadah walaupun telah mengantongi izin dari pihak pemerintah. Anies Baswedan yang disebut gubernur terodop versi Google mendapat kecaman dari seorang pengamat politik dari lingkar wajah kemanusiaan atau lawan institut, Muhammad Mualimin. Ia berpendapat bahwa pembangunan Masjid At-Tabayun di Taman Villa Meruya bertentangan dengan Pancasila. Mualimin pun mengkritik bahwa Anies telah mengambil sikap seperti Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, di mana ruang publik dijadikan tempat ibadah umat muslim. Ia pun menegaskan kembali Anies seharusnya bijak menanggapi protes dari warga serta mendengarkan aspirasi dari mereka. Anies menyontek politik Erdogan di Turki, di mana ruang untuk umum dialihfungsikan menjadi masjid untuk muslim. Ini jelas politik sektarian yang bertentangan dengan Pancasila, tutur Mualimin. Sudah rahasia umum, Anies adalah gubernur yang didukung oleh kaum sebelah yang sering memuji-muji Erdogan layaknya presiden mereka sendiri. Anies sangat pintar mengambil momen ini agar mendapat simpati lebih besar dari para pendukung Islam garis keras. Anies tidak peduli dengan peraturan perundang-undangan, yang penting warga yang telah memilihnya senang dan puas. Tampak jelas bahwa Anies tidak suka dikritik dan tidak suka diprotes dalam menanggapi keluhan yang dilayangkan untuk dirinya. Anies sangat senang hak warga dirampas. Apakah kita harus memilih pemimpin yang tidak berkeadilan seperti Anies? Apakah Anies sangat pas dijadikan kepala negara? Amit-amit jabang baby, jangan sampai Anies memimpin negara ini karena berbahaya bagi pluralisme di Indonesia. Bisa saja gaya kepemimpinan Anies seperti Taliban yang tidak mau memenuhi hak minoritas. Jika demikian, maka Indonesia akan seperti Afghanistan kedua. Kesombongan Anies sebagai pejabat publik dengan menabrak aturan yang disepakati tentunya akan menyakiti hati masyarakat. Dengan kasus pembangunan masjid yang dilarang lantaran berada di zona hijau, kita bisa menilai bahwa Anies dengan sengaja menunjukkan bahwa negara ini diduduki oleh kaum mayoritas. Politik sektarian yang dimiliki Anies sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Anies juga dengan sengaja membuat hak-hak warga di perumahan Taman Villa Meruya dikangkangi. Tidak adanya rasa keadilan bagi warga yang ingin mempertahankan Taman RTH menunjukkan sikap Anies yang egois, ujub, dan angkuh. Sudah jelas-jelas pengembang atau developer telah memberikan sebidang tanah khusus pembangunan rumah ibadah, tetapi Anies menolak dengan tetap membangun di lokasi khusus zona hijau. Bagi saya, silahkan membangun rumah ibadah, tetapi yang perlu dicermati adalah bahwa lahan tersebut tidak menjadi perdebatan karena melanggar peraturan yang sudah ada. Jangan pula seenaknya seperti mendapatkan hak istimewa karena mayoritas dengan membangun tempat ibadah di setiap lahan kosong walau tak ada izin. Ingat, negara ini tidak hanya memiliki satu agama saja,
masih ada 5 agama lain yang perlu diperhatikan untuk membangun rumah ibadah mereka. Sebenarnya bagi saya, pembangunan masjid di perumahan TVM bukan murni soal agama, tetapi masalah terletak pada Anies yang tidak becus bekerja dalam menegakkan peraturan-peraturan yang telah disetujui dan disepakati. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?